Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diperkenankan untuk menikmati jalan sore-sore ya, karena tadi pagi ba'da sholat subuh hujan ya, sehingga biasanya kita jalan di pagi hari terpaksa ditunda di sore hari, dan sore hari pun ini juga udaranya terus diselimuti dengan mendung ya. Tetapi alhamdulillah sudah jalan sekitar 1 jam dan alhamdulillah aman ya, tidak terkena air hujan, dan kita sempatkan untuk membuat podcast ya. Dan untuk kesempatan ini, pembahasan kita di hari-hari ini lebih banyak akan membahas mengenai perilaku mandi ya, dan perilaku jalan kaki ya. Jadi banyak hal yang ternyata bisa kita gali dari dua perilaku ini ya. Dan pada hari ini, pada saat ini yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat jalan kaki, bukan jalan kaki dalam konteks pagi hari, bukan dalam kaki tentang berapa langkahnya ya, tetapi ternyata ada manfaat jalan kaki setelah kita makan ya. Nah, saya teringat sekali ya pada waktu awal-awal di Jakarta ya, tahun 99 ya, sudah sangat lama, sempat punya teman kos ya, kebetulan agak unik gitu ya, karena teman satu beda kosan ya, tetapi satu komplek gitulah gitu ya. Kebetulan dia etnis Tionghoa gitu ya, dan sangat membaur, sangat cair, bergabung dengan kita ya. Nah, salah satu kebiasaan dia yang baru hari ini coba saya kupas, yaitu adalah ketika habis makan dia selalu menghindari habis makan ini rebahan, duduk-duduk ya. Tapi selalu setelah habis makan itu, kalaupun tidak jalan kaki ya minimal jalan sedikit, berdiri gitu ya. Dan baru hari ini ya, ternyata memang sudah ada penelitiannya gitu ya. Jadi setidaknya ada 9 manfaat jalan kaki setelah makan menurut penelitian ya. Yang pertama ya, manfaat jalan kaki setelah makan adalah mencegah sembelit ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari-hari ini sering mengalami susah BAB, susah buang air besar ya, mungkin bisa dicoba juga ini ya, trik dengan selalu melakukan jalan kaki setelah makan ya. Jadi aktivitas fisik bahkan yang ringan seperti jalan kaki ini dapat mendorong makanan pada saluran pencernaan ya. Hal ini tidak hanya melegakan perut yang begah ya, tapi juga membantu keluarnya feses dari tubuh sehingga Anda terhindar dari sembelit atau konstipasi ya. Kemudian manfaat yang kedua ya, jalan kaki setelah makan adalah menurunkan resiko diabetes ya. Jadi bagi kita yang saudara-saudaraku yang hari ini ancaman diabetes begitu tinggi, solusi salah satu mencegah diabetes, menurunkan risiko diabetes adalah kita lakukan jalan kaki sebentar saja setelah kita makan ya. Studi membuktikan bahwa jalan kaki setelah makan bisa menurunkan kadar gula darah sebesar 12-22% ya. Menurut Andrew Reynolds, seorang peneliti dari University of Otago, Selandia Baru, kebiasaan ini berpotensi menurunkan risiko diabetes mellitus ya. Kemudian manfaat yang ketiga ya, jalan kaki setelah makan adalah mencegah gangguan pencernaan ya. Masih berhubungan dengan pencernaan, melakukan aktivitas fisik tingkat ringan seperti jalan kaki
ternyata dapat melindungi sistem pencernaan kita. Ya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi mencegah penyakit seperti tukak lambung, sindrom iritasi usus, dan hingga kanker kolorektal ya, atau kanker usus besar ya. Kemudian yang keempat ya, manfaat jalan kaki setelah makan adalah menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi penyakit jantung ini kan penyakit yang betul-betul menakutkan banyak orang ya. Dan mari kita kurangi risikonya dengan melakukan jalan kaki setelah makan. Olahraga ringan setelah makan bermanfaat untuk melancarkan aliran darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Hal ini dapat mencegah pembentukan plak kolesterol pada pembuluh darah yang menjadi awal mula penyakit jantung dan stroke. Nah, ini jantung dan stroke ini kan satu momok yang hari-hari terus menghantui kita ya. Kemudian manfaat yang kelima dari jalan kaki setelah makan adalah membantu Anda tidur nyenyak, membantu kita menjadi tidur lebih nyenyak. Ya, jika saudaraku susah tidur nyenyak, cobalah jalan kaki selama 10-15 menit setelah makan malam. Nah, kegiatan ini dapat membantu Anda tidur nyenyak dengan cara melancarkan pencernaan ya, sehingga tubuh terasa lebih nyaman untuk beristirahat ya. Kemudian yang keenam ya, manfaat jalan kaki setelah kita makan adalah meningkatkan laju metabolisme ya. Salah satu cara meningkatkan laju metabolisme yaitu dengan aktif bergerak, bahkan sekalipun hanya berjalan kaki selama beberapa menit setelah sarapan, setelah kita makan. Ya, pasalnya tubuh Anda akan terpacu untuk membakar lebih banyak energi gitu ya. Kemudian yang nomor 7 ya, manfaat jalan kaki setelah makan tentu saja adalah membakar kalori dan lemak. Menjadi lebih banyak yang terbakar ya. Bicara soal membakar energi ya, kebiasaan berolahraga ringan setelah makan juga membantu membakar kalori dan lemak. Ya, cukup dengan berjalan kaki selama 15 menit, Anda telah membantu mencegah penumpukan lemak dari kalori pada makanan ya. Kemudian yang ke-8 ya, manfaat kita berjalan kaki setelah makan adalah membantu menurunkan berat badan ya. Jadi untuk menurunkan berat badan ya, jumlah kalori yang harus dibakar tentu jauh lebih besar dari yang masuk ya. Nah, apabila dilakukan secara rutin, jalan kaki setelah makan dapat menambah kalori yang dibakar sehingga membantu menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, yang ke-9 ya, adalah dengan kita melakukan jalan kaki setelah makan akan membantu mengontrol tekanan darah sehingga kita bisa terhindar dari resiko hipertensi ya. Sebuah studi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa berjalan kaki 10 menit sebanyak 3 kali sehari bisa menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang terkontrol akan melindungi Anda dari risiko berbagai penyakit ya, seperti juga penyakit stroke dan jantung yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, tentu saja karena setelah makan itu pastinya ya kenyang ya, walaupun selalu dianjurkan berhenti sebelum kenyang ya, tetapi namanya setelah makan itu tentu ada tips juga untuk bagaimana cara mudah jalan kaki setelah makan. Jadi disarankan kalaupun kita mau berjalan kaki setelah makan ini ya setelah istirahat 10-15 menit. Jadi tidak begitu selesai, apalagi mungkin makannya terlalu kenyang gitu ya. Ya istirahat dulu sebentar saja gitu ya, tapi perlu ada istirahat 10-15 menit baru kita jalan kaki. Dan jalan kakinya juga tidak panjang-panjang karena memang tujuannya kan ini tujuan lebih untuk meningkatkan metabolisme tubuh saja, dan saya kira mengurangi rasa begah, rasa kenyang gitu ya. Jadi lakukan hanya 15 menit saja kira-kira gitu ya. Kemudian sebaiknya berjalan juga tidak cepat ya. Jadi habis makan jalan cepat ya pasti menimbulkan efek lain ya. Jadi bukan manfaat yang didapat ya. Jadi ya, nanti malah bisa kita ada
akibat yang lain gitu ya. Nah, ada juga saran untuk yang menderita diabetes ya. Rupanya untuk khusus untuk saudara-saudaraku yang hari ini sudah menderita diabetes mellitus, maka Anda perlu beristirahat selama 1-2 jam sebelum boleh jalan kaki ya. Jadi jalan kaki setelah makan untuk yang DM boleh, tetapi perlu istirahat dulu 1 jam dulu ya. Jadi kalau yang normal cukup 10-15 menit setelah makan untuk bisa kita jalan. Untuk yang DM perlu menunggu lebih lama ya. Dan tentu saja ini satu hal yang positif ya. Jadi kemudian kalau kita melihat supaya bagaimana mengkondisikan ya, kalau kita orang-orang sosial itu bagaimana mengkondisikan supaya masyarakat itu melakukan jalan kaki setelah makan, barangkali memang tempat makan, tempat bekerja itu saya kira perlu ada jarak ya. Jadi memang jangan ya di situ bekerja, ya di situ makan. Jadi itu hikmahnya kalau tempat makan itu ya jangan ngumpul dengan tempat kerja, apalagi ya tadi yang kadang-kadang di depan komputer kita sudah ada minuman, ada makanan itu ya campur baur. Nah inilah akan sulit untuk kita membiasakan jalan kaki gitu ya. Jadi andai kata tempat makan itu tersendiri ya, tempat bekerja tersendiri dan tidak ada makanan di tempat kerja gitu ya. Ini konon itu lebih baik gitu ya, karena tadi jalan kaki juga terkondisikan ya. Bahkan di kantor-kantor saya kira juga perlu pengaturan tata ruang yang lebih bagus ya. Jadi tempat makan ini ya harusnya ya dibikin agak jauh dikit lah gitu ya. Jadi di tempat mana disitulah kantin berkumpul ya. Jadi nanti banyak sekali manfaat dari tadi, ada manfaat jalan kaki setelah makan ya. Jadi sebelum makan kita jalan ke kantin gitu ya. Kemudian setelah makan berhenti sebentar kita jalan lagi untuk menuju tempat bekerja ya. Jadi apalagi di situ ada kebersamaan ya. Ada ya diskusi-diskusi ringan untuk menghilangkan stres atau relaksasi atau refreshing sebentar ya di tengah-tengah kita bekerja ya. Tentu saja apalagi kemudian bahkan di rumah ya, kalau memang rumahnya memungkinkan ya. Jadi saya kira sangat bagus ya. Jadi kita membuat tempat-tempat makan tertentu yang jauh dari ya sedikit jauh dari pemukiman ya, dan manfaat sosialnya juga akan sangat bagus gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Jadi ternyata jalan kaki itu juga sangat bermanfaat dilakukan setelah kita makan ya, sebagai pencegahan dari berbagai macam penyakit ya. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.